Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, jumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah tektonik fisik. Ini video pembelajaran pekan ke-7 membahas pemekaran lantai samudera. Ini video kedua ya, video kedua yang tentunya kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan oceanic topography. Baik, saya awali dengan slide ini ya. Nah, jadi ini merupakan perbandingan grafik perbandingan antara benua dengan oceanic pada permukaan bumi. Jadi kita tahu bahwasanya 65% ya biasanya kita bilang 70% ya. Oke lah, let's say pantai itu termasuk setengah kontinen, setengah oceanic ya. Jadi 65% bumi ini tersusun dari lautan. Ya. Tersusun dari lautan dan sisanya itu tersusun atas benua. Nah, ini walaupun grafiknya ini grafik lama, tapi memang sangat informatif sekali ya. Jadi kita lihat ini merupakan persentase ya. Jadi kontinen ini sebenarnya didominasi hampir setengahnya itu, lebih dari setengahnya itu di elevasi 0 sampai 1000 meter. Dan sisanya kecil-kecil aja nih di sini nih. Nah, sedangkan oceanic itu lebih cenderung menyebar ya. Kita bisa lihat nih persentase dari oceanic itu menyebar, ini ada 20% di kedalaman 4 sampai 5 km. Terus ini juga yang kedalamannya 3 sampai 4 km seperti itu ya. Jadi dari gambar ini kita bisa katakan bahwasanya memang bumi ini tersusun lebih banyak dari oceanic ya. Oceanic daripada kontinen seperti itu. Dan tentunya sebelum kita masuk ke oceanic topografi, kita harus tahu dulu perkembangan keilmuannya seperti apa. Jadi kita lihat foto-foto di Mid Atlantic Ridge. Kita lihat ada fissure di situ, kita lihat ada lava bantal. Tentunya Atlantik itu menjadikan salah satu studi ya atau objek atau kita bilang laboratorium untuk meneliti pemekaran lantai samudra. Nah, ini sebenarnya dilakukan di 1974 yang dinamakan sebagai Project Famous begitu ya. Dengan 3 kapal selam tentunya dia mengambil menggunakan kapal tersebut untuk analisis. Nah, tentunya di awal ini juga sudah spesifik tujuannya untuk mengetahui zona pemekaran samudra ya. Nah, jadi kita nanti lihat ada foto-fotonya kan. Lalu diketahui setelah diteliti bahwasanya titik terendah di dasar samudra itu kita juga tahu semuanya di Palung Mariana atau di Mariana Trench hingga kedalaman 11 km. Dan Arthur Holmes, nah ini dia, ini salah satu relasinya Alfred Wegener ya, atau muridnya Alfred Wegener. Ini juga saya sudah sampaikan di slide juga bahwasanya sebelum berkembang lagi tahun 1960 si Arthur Holmes ini mengembangkan juga tuh. Jadi dia menyatakan bahwasanya samudra ini bergerak atau lempeng ini bergerak loh dengan ditunjang ada pemekaran lantai samudra seperti itu. Oke, dan tentunya di yang kekinian ini tahun 90-an, Angkatan Laut Amerika memetakan dasar samudra dengan metode geodetik dari satelit, dan ini terus berlangsung hingga sekarang ya. Jadi kita melihat memang spesifik dengan satelit, begitu pergerakannya, kita taruh benchmark, kita taruh tandanya, nanti setiap tanda itu kita ukur pergerakannya setiap tahun. Kita ukur koordinatnya lalu kita tuangkan dalam bentuk kecepatannya ya, seperti itu. Oke, nah sedangkan untuk pembagian topografi di cekungan samudra, nah atau di Ocean Basin, jadi dikenal ini dibagi pertama oleh Hazen dan Thorpe ya di tahun 1959, lalu dikembangkan lagi, dan tentunya ini dibagi berdasarkan bentuk lahannya atau landform gitu. Nah, dari gambar tersebut kita bagi ke dalam 3. Inilah berarti ada batas benua atau kita sebut sebagai continental margin. Nah, ini pembatas antara benua dengan samudra ya. Nah, ini ya. Lalu yang kedua itu ada dasar cekungan samudra atau kita kenal sebagai oceanic basin floor ya. Oceanic basin floor begitu. Dan yang ketiga itu adalah punggungan tengah samudra atau mid oceanic ridge begitu ya. Nah, kita lihat di gambar ini, di gambar referensi yang dicantumkan ini bahwasanya
kita ada bagian continental margin di bagian sini nih. Di sini adalah batas antara kontinen dengan samudra. Biasanya di bagian continental slope. Lalu di bagian yang datar ini kita sebut sebagai abyssal plain, atau ini yang dikenal sebagai ocean basin floor. Lalu yang bagian tengah ini zona pemakaran samudra atau pematang pematang tengah samudra, kita kenal sebagai mid oceanic ridge yang nantinya lebih dikenal dengan singkatan MOR. Biasa dibaca juga MOR. Baik. Oke, baik, sekian untuk penjelasan overview singkat terkait dengan samudra ya. Nanti kita lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.